Jadi di kantor itu saya selalu disuplai itu, ya dilintingin gitu ya. Selalu disuplai setiap hari satu batang lah. Jadi apa, ahli hisap aja gitu. Mulai dari situ saya berikhtiar untuk merubah lingkungan saya, merubah apa, ya hijrah lah. Saya ingin berhijrah untuk ke arah yang lebih baik. Pada suatu momen saya ada waktu momen di Idul Adha. Idul Adha itu jadi momen untuk saya akhirnya mulai jualan kambing. Pada faktanya di lapangan ternyata hewan saya sisa dan banyak yang mati juga di lapangan. Itu kerugiannya saya harus penuhi, nutup itu ke petani itu sekitar 25 jutaan lah. Di satu momen itu juga dana itu ya dibawa lari sama karyawan saya. Itu ada sekitar ratusan juta sih, ada. Akhirnya saya koreksi lagi dan ternyata mungkin ada akad-akad yang salah dalam perjalanan bisnis saya gitu. Allah mulai akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Ya kita anggap itu sebagai bonus dari Allah ya, karena mungkin kesabaran kami pada saat mendapatkan musibah kita kembali kepada Allah. Bismillah. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. I found myself in the middle of nowhere, where everybody running, I was so scared. In my hand was a pen and a paper. They say whatever I write will be read to me later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Yuda Perkasajati. Biasa dipanggil Baba Diko, atau biasa teman-teman memanggilnya Baba. Saat ini saya sibuk berusaha gembala kambing saat ini. Saya lebih senang disebut dengan pengembala kambing lah ya. Walaupun ada beberapa unit usahanya yang bisnis usaha turunan yang kita kelola. Ada satunya akikah berupa catering, terus juga ada unit usaha seperti souvenir, dekorasi, dan beberapa unit usaha lainnya. Saya mengawali bisnis akikah ini tidak serta-merta langsung dalam bidang catering. Pertama, awal mulanya itu saya pada saat itu hijrah ya, dalam momen hijrah. Di kondisi saat itu memang belum ada kerjaan. Sebelumnya saya kerja di suatu production house dan itu membuat beberapa iklan televisi dan FTV. Kayak saya rasa lingkungan itu cukup membuat tidak sehat lah, karena kan berkaitan dengan entertain segala macam. Akhirnya saya rasa itu tidak sehat dan saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Lingkungan saya ini kan pada saat itu apa ya, heterogen ya, dari segala kalangan lah, apalagi di dunia entertain dan seni gitu, pasti butuh apa, supply. Macam-macam supply, tapi alhamdulillahnya dulu itu nggak sampai yang kimiawi lah, jadi hanya herbal aja gitu, bentuknya herbal, dedaunan. Jadi di kantor itu saya selalu disuplai itu, ya dilintingin gitu ya, selalu disuplai setiap hari satu batang lah. Saya nggak pernah beli, dari itu nggak pernah beli, ya kita jadi ini aja, jadi apa, ahli hisap aja gitu. Efek dari cimeng itu ya nggak bisa terukur. Kadang-kadang membuat kita jadi sangat baper gitu, mudah tersinggungan gitu kan.
Tapi itu yang membuat saya juga jadi hijrah dari situ, dari barang itu. Jadi saya sempat satu waktu di kantor itu pakai isap barang itu, kemudian efeknya itu saya merasa nggak bisa keluar dari apa ya, dari efek halusinasi itu perasaan halusinasi itu nggak berhenti gitu. Saya di situ ini ya meminta kepada Allah gitu, saya bertobat kepada Allah. Bahkan saya melihat nasi yang saya makan tuh, saya makan satu butir gitu. Saya renungin nih, ya Allah, nikmat Allah ini begitu besar, saya kok sampai seperti ini. Jadi baper gitu Pak, jadi baper sekali gitu. Akhirnya, tapi itu yang jadi kilas balik saya hijrah gitu. Mulai dari situ saya berikhtiar untuk merubah lingkungan saya, merubah hijrah lah. Saya ingin berhijrah untuk ke arah yang lebih baik gitu. Akhirnya saya keluar, mulai memastikan diri cari pekerjaan yang lebih baik. Akhirnya saya mulai berwirausaha sendiri karena memang belum ada basic wirausaha. Ya akhirnya kita mulai main di teman-teman yang biasanya sudah mulai usaha gitu. Saya diajak untuk menjualkan produk-produk teman-teman saya gitu. Ya hanya sebatas afiliasi aja, terus ambil margin dari marketingin produk teman gitu ya. Terus kemudian pada suatu momen saya ada waktu momen di Idul Adha. Idul Adha itu jadi momen untuk saya akhirnya mulai jualan kambing. Itu sekitar 11 tahun yang lalu lah. 11 tahun yang lalu itu saya mulai jualan kambing, masarkan produk teman saya yang dia sudah punya kandang, yang sudah punya produk kambing itu sendiri. Akhirnya saya marketingin, saya tanpa modal, tanpa harus ada resiko apa-apa, saya pasarkan kambingnya. Dan pada momen itu saya cukup lumayan banyak menjualkan kambing-kambingnya. Nah, akhirnya saya cukup optimis, wah ini suatu bidang usaha yang cukup potensial untuk saya jalanin gitu. Tapi kan memang momennya kan hanya Idul Adha aja. Akhirnya berjalan, tahun kedua saya beranikan diri untuk modal sendiri gitu. Modal sendiri untuk beli bahan kambing. Terus ternyata nggak seperti yang saya pikir dan kira gitu ya. Saya pikir bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ternyata perlu panjang pemikiran gitu, seperti SDM, terus juga manajemen kandang. Akhirnya pada saat di lapangan banyak hewan-hewan yang mati. Terus kemudian tidak seperti apa yang kita bayangkan, penjualan juga tidak sebanyak yang kita bayangkan gitu. Pada saat itu kambing itu kita dapat, karena kawan saya itu petani, jadi saya dapat keringanan untuk memberikan DP ringan, waktu itu sekitar 5 juta lah. Tapi kita bisa ngambil puluhan ekor, jadi keluar dari kandangnya dia. Jadi 60 ekor itu kita bawa keluar, tapi dengan catatan hewan yang keluar itu laku gitu. Artinya saya harus membayar sisanya dari 5 juta itu. Yaitu ada sekitar ratusan juta lah yang harus saya tutupi gitu. Pada faktanya di lapangan ternyata hewan saya sisa dan banyak yang mati juga di lapangan, di kandang itu, karena kan lapak Idul Adha itu ya. Kita bikin lapak di pinggir jalan dan kita belum punya pengalaman apa-apa. Akhirnya banyak terjadi kematian kambing juga gitu. Pakannya kita juga belum pengalaman kita, karena semangat jualan aja gitu. Kita nggak pertimbangan segala risikonya. Itu kerugiannya saya harus penuhi, nutup itu ke petani itu sekitar 25 jutaan lah. Itu 25 juta harus saya tutupi, karena jadi ternyata kambing yang sisa itu sekitar berapa puluh ekor itu tetap harus saya jual karena saya tidak punya SDM, saya nggak punya kandang, saya nggak mungkin balikin ke dia lagi dengan harga yang sama gitu kan. Akhirnya saya pada saat itu di sekitar Jakarta Selatan, saya cari pasar sekitar situ, ternyata ketemu ada pasar yang membeli kambing kiloan gitu ya. Akhirnya saya jual ke situ kambing-kambingnya, dikiloin lah itu kambing-kambingnya. Akhirnya ketutup lah sebagian kekurangan yang harusnya saya tutupin gitu.
Nah, ternyata saya lihat potensi. Nah, ini ada ternyata kambing itu nggak hanya main setahun sekali, ternyata ada potensi pasar yang itu pasar harian gitu. Nah, saya kira ini seperti apa ya? Seperti ujian dari Allah gitu ya, mastata'tum gitu ya. Jadi Allah menguji hambanya sampai titik darah penghabisan gitu, titik terendahnya dia gitu. Saya benar-benar merasa seperti itu karena posisi saya itu benar-benar tidak punya aset apa-apa, ya hanya itu aja yang saya andalkan gitu. Dan saya beranikan diri untuk modal ya hanya 5 juta itu yang saya harapkan dari usaha trading yang saya jalani itu. Akhirnya saya mulai dapat market lagi yang kambing harian. Terus juga akhirnya saya berkomitmen sama pedagang pasar itu untuk bisa nggak menyuplai kambing itu setiap hari. Akhirnya saya coba ikhtiar untuk cari kambing per 3 hari lah. Jadi usai dari kegiatan Idul Adha, saya tetap berjalan untuk nyari kambing, suplai ke pasar. Saya lakukan itu setiap 3 hari sekali tuh, saya nyari kambing ke daerah-daerah tuh, sekitar Jawa Barat lah, pasar-pasar kambing. Nah, walaupun seperti itu, tetap ada untung. Ya saya hitung rata-rata, adalah keuntungan satu ekor itu sekitar 20.000 lah. Tapi kita mainnya quantity gitu. Sehari misalkan 10 ekor potong, ya artinya 200.000 margin saya itu untuk keuntungan. Misalkan saya ngambil kambing 50 ekor, drop loading dock, seharinya 10 ekor dipotong, ya saya dapat margin bersihnya itu ya 1 ekor 20.000, ya dikalikan aja 200.000. Nah itu meningkat terus, akhirnya setiap sempat sampai sehari itu 50 ekor, sampai pada saat tinggi-tinggi itu sampai 300 ekor pernah sehari itu motong kambing sampai 300 ekor. Tapi memang gitu marginnya memang tipis sekali gitu. Tipis banget. Jadi memang dan resikonya banyak juga. Apalagi kambing yang kita angkut dari satu tempat titik A ke titik B, ada resiko mati segala macam. Sebenarnya bisnis jagal itu potensi banget, potensinya sangat besar. Cuman karena memang ya mungkin yang ini ya adat di tempat kita ini kadang-kadang pembayaran itu kadang-kadang nggak cash and carry. Jadi kadang-kadang ngutang gitu kan pedagang pasar. Akhirnya beberapa pedagang pasar itu ada yang ngutang ke kami gitu ya. Ngutang sampai numpuk berapa kali putaran. Akhirnya kita stop. Nah, kita harus belanja lagi kan kesulitan. Akhirnya cash flow kita terganggu di situ. Akhirnya saya pikir ini nggak sehat nih bisnis ini. Saya harus putar otak dan harus cari peluang lain. Tapi saya nggak mau keluar dari koridor atau bisnis kambing ini gitu. Saya ingin walaupun ada bisnis turunan yang berhubungan dengan kambing gitu. Akhirnya saya lihat pasar akikah nih kayaknya menarik nih. Saya lihat mulai ramai kan pada saat itu sekitar ada 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu. Saya lihat menarik nih, dia jualan kambing tapi nggak ngutangin, bahkan konsumen itu DP, kadang-kadang ada yang lunas duluan di awal. Jadi kita sebenarnya dimodalin konsumen untuk barang kambing kita itu gitu. Nah ini menarik nih, akhirnya saya mulai coba tuh, mulai jajaki akikah, gimana sih bisnis akikah itu. Terus kita bertemu dengan pebisnis akikah lainnya. Akhirnya saya karena basic sayanya desain grafis, ya akhirnya saya mulailah membuat brand. Yang sebelumnya di jagal itu kan saya nggak punya brand apa-apa ya, hanya trading aja, main trading aja. Akhirnya saya mulai memakai skill saya untuk berjualan. Ya ternyata setelah saya dalami bisnis akikah, ternyata kompleks banget gitu. Nggak hanya ngurusin motong kambing aja, ternyata ngurusin masak ya kan, terus delivery masakan itu ke konsumen, kita harus tepat waktu ngirimnya, terus juga kita harus ngurusin SDM gitu kan. Saya pikir dengan kerumitan saat itu, saya akhirnya karena nggak punya kemampuan juga untuk masak, akhirnya saya juga lempar masakan itu ke warung-warung sekitar yang saya sudah cocok lah dengan olahannya gitu. Saya punya kambing dijagal, saya potongin, saya bersihin, saya lempar ke warung, diolah, nanti saya plating lagi, packing lagi di rumah,
olahan kambingnya itu baru saya kirim ke konsumen gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, karena ada basic desain grafis yang saya gelutin, saya basic desain grafis, saya jadi bisa untuk jualan karena emang persaingan di Akika itu emang soal gimmick lah. Kita main gimmick, terus juga main pelayanan, terus juga penampilan boxnya seperti apa. Nah, dulu salah satu yang jadi unique selling point-nya itu ya kita penampilan box Akikahnya itu. Penampilan kekinian, terus praktis, sudah terima beres itu, konsumen kan senang. Nah, terus kemudian saya juga punya keahlian digital marketing yang akhirnya itu menopang bisnis itu semakin meningkat penjualannya. Dulu sebelumnya karena memang ngawalinnya jualan kurban, saya dulu pakai belikurban.com namanya, belikurban.com. Ternyata setelah kita jalanin, kita banyak redesign juga, rebranding juga, akhirnya kita memutuskan nama Warung Kandang. Karena sebenarnya kandang itu adalah karena kita sering aktivitas di kandang itu, tempat di kandang itu sebagai tempat aktivitas ibadah kita juga. Kadang kita di situ sholat di kandang itu, karena ada di Rasulullah juga disunahkan sholat di kandang itu kan. Saya pernah sholat di kandang juga. Terus juga justru malah ritual pemotongan kambing itu kan sebagai ritual yang sakral gitu, yang kita Islam mengkhususkan tempat itu sebagai tempat untuk melakukan ritual pemotongan kambing. Itu yang akhirnya tercetus kami untuk memasukkan nama kandang di brand kami. Pemasaran saat itu kita pakai Facebook Ad, dan itu belum banyak orang yang familiar dengan Facebook Ad dan Instagram Ad. Itu cukup cukup pamor lah pada saat itu, tren sekali. Cuman memang pemain-pemain Akikah belum banyak yang menggunakan Facebook Ad dan Instagram Ad. Nah, kita cukup happening banget dan cukup tinggi penjualannya pada saat itu, sampai kita belum siap dengan alat-alat penunjang, karena kita dulu sempat kita masakin di orang dan kita olah kita packaging di rumah. Itu juga tidak cukup tempatnya gitu. Akhirnya dulu di rumah orang tua, jadi di garasi orang tua. Cuman hanya itu aja yang bisa saya pakai. Kalau di kandang kan tempat juga nggak higienis segala macam. Jadi sempat ada kasus sih. Pertama itu ya kenapa akhirnya saya mulai akhirnya bisnis Akikah. Jadi jagal trading itu saya tinggalkan karena kebentur oleh pembayaran pasar yang nggak tunai ya, cash and carry. Jadi akhirnya mengganggu cash flow. Nah, di satu momen itu juga karyawan saya itu yang bertugas untuk belanja setiap 3 hari sekali itu, yaitu bawa kabur uang saya. Itu ada ya, jadi yang harusnya saya harus memenuhi kebutuhan pasar hari itu juga, dana itu ya dibawa lari sama karyawan saya. Itu ada sekitar ratusan juta sih, itu ada ratusan juta yang udah berputar terus, yang kita mengandalkan kan itu modal itu kita potong 2, jadi 50 juta itu kita belanjakan. Nanti ini habis, nih harus siap lagi 50 juta untuk diputar lagi, belanja kambing lagi gitu. Kami cukup terpukul di situ. Kita cash flow-nya sudah nggak ada dan kita hanya mengandalkan kambing yang ada, aset-aset kambing yang ada yang harus kita jual, kita tradingkan. Ternyata dibawa kabur oleh salah satu karyawan kita. Itu cukup membuat kita sangat terpuruk sekali lah pada saat itu. Kita nggak tahu harus berbuat apa lagi. Merasa kayaknya hidup udah selesai aja tuh. Padahal kan Allah masih kasih nikmat macam-macam. Kita masih bisa bernapas, masih bisa makan pada saat itu juga. Cuman karena memang basic saya memang dari keluarga umum. Dan memang dulu waktu kecil saya sempat TK di Aisyah, di Muhammadiyah, terus juga SMP di Al-Azhar Pejaten gitu ya.
masih ada basic-basic itulah yang akhirnya menuntun saya untuk kembali kepada Allah gitu ya. Walaupun pada saat jualan kambing itu juga cukup dekat dengan teman-teman lingkungan sekitar masjid gitu ya. Itu cukup membantu saya untuk bisa kembali kepada pencipta kita gitu. Dan itu cukup jadi momen terbesar yang saya rasakan, karena memang sebelum-sebelumnya ringan-ringan aja, nggak langsung masalah yang besar gitu ya. Mungkin itu saya rasa mungkin istijab dari Allah gitu ya, istijab dari Allah yang menghampiri saya gitu. Akhirnya saya koreksi lagi apa yang saya lakukan selama ini gitu ya. Dan ternyata mungkin ada akad-akad yang salah dalam perjalanan bisnis saya gitu. Akhirnya saya mulai rapihkan lagi akad-akad saya, muamalah saya dengan orang-orang yang berhubungan bisnis saya juga, muamalah saya dengan orang tua khususnya. Karena memang jujur sebelum saya hijrah itu hubungan saya dengan orang tua saya cukup tidak baik lah. Akhirnya saya berusaha untuk ketika perintah Allah untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua dan berlaku lemah lembut terhadap orang tua, saya paksakan sepaksa-paksanya untuk berbuat baik pada orang tua. Setelah kita mengoreksi diri dan berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita, mulailah terlihat perubahan dari hubungan saya dengan orang tua saya, terus kemudian dengan keluarga saya, istri-istri saya, anak-anak saya, terus kemudian dengan lingkungan saya lah, itu menjadi banyak berangsur-angsur berubah gitu. Allah mulai akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Ya karena memang selang saya pada saat itu akikah, ya mulailah banjir pesanan akikah gitu ya. Sampai puncak-puncaknya pernah sehari 300 ekor. Terus juga memang pada umumnya akikah itu nggak setiap hari banyak gitu kan. Kalau dihitung rata-rata mungkin sebulan itu bisa 400 sampai 500 ekor. Dan omsetnya juga cukup besar gitu ya. Cukup besar, akhirnya bisa memenuhi aset-aset untuk memenuhi kebutuhan menunjang untuk akikah. Ya kita anggap itu sebagai bonus dari Allah ya, karena mungkin kesabaran kami pada saat mendapatkan musibah, kita kembali kepada Allah. Ya, sampai saat ini cabang warung kandang itu ada di Bekasi, di Bogor, Tangerang, sama di Surabaya. Dulu ya, sebelum pandemi itu bisa sampai 400 sampai 500 ekor sebulan itu rata-rata. Sampai ya 1M sebulan tuh ada gitu. Sekarang ini mungkin berkurang hampir 60% lah. 60%. Cukup terganggu juga saat pandemi itu. Tapi memang di satu sisi itu kompetitor pada saat pandemi itu semakin menjamur. Apa ya? Pemain akikah mulai digitalisasi. Mulai masuk ke online semua gitu ya. Akhirnya cukup mulai ada persaingan harga di situ. Tapi di satu sisi juga bayi yang lahir juga banyak di saat pandemi itu. Jadi kita cukup terbantu lah, terawat usaha ini oleh bayi-bayi yang lahir. Hikmahnya itu. Selama bayi itu lahir, jadi saya masih tetap optimis bahwa akikah tetap bisa bertahan. Saya pernah dapat data itu tahun 2020, satu hari itu bayi lahir itu sekitar 400 bayi di Jakarta ya, data di Jakarta ya. 400 bayi lahir di Jakarta. Artinya kita dapat 1% aja setiap hari. Itu aja kita ambil pasar market kita di situ udah aman. Saat ini emang kita nggak mau perang di harga, kita nggak mau bertarung di red ocean gitu ya, berdarah-darah situ. Kita melakukan inovasi produk. Seperti karena memang basic kita emang saya khususnya desain grafis, saya mempercantik penampilan packaging. Terus kita kasih kemudahan-kemudahan untuk konsumen milih menu yang variasi. Terus juga ada beberapa fitur kita, jadi sertifikat itu nanti bisa di-scan, nanti muncul augmented reality. Jadi scan melalui aplikasi, nanti dia muncul
3D dokumentasi penyembelihan. Jadi sebenarnya gimmick-gimmick itu yang membuat merangsang konsumen untuk milih ke kita gitu. Artinya sekarang rencana ke depan warung kandang itu ingin fokus di hulu gitu. Kita juga ingin fokus di breeding kambingnya itu sendiri. Kita mulai giatkan teman-teman petani untuk bisa menggembala kambing gitu ya. Minimal satu keluarga itu punya sepasang kambing lah, jantan betina. Karena itu juga satu perintah Rasulullah juga, memerintahkan kita untuk memelihara kambing, disunahkan untuk kita memelihara kambing gitu. Mungkin kedepannya warung kandang akan mulai menggalakkan breeding kambing, mulai mengamankan stok kambing supply chain kedepannya, dan itu bisa diserap oleh warung kandang sendiri. Akikah lain juga bisa menyerapnya, pemain-pemain lain, pasar-pasar kambing lainnya bisa menyerap hasil gembalaan kambing-kambing. Sekarang itu ladang usaha itu semakin besar ya, banyak kemudahan gitu. Mungkin era 2000-an ke bawah itu untuk memulai usaha itu rumit lah, perlu tempat, perlu modal yang besar, legalitas usaha yang harus lengkap gitu ya. Sekarang itu kemudahan banyak, kita bisa affiliate marketing, kita bisa menggunakan relasi networking kita gitu ya. Banyak kemudahan, teman-teman bisa bahkan tanpa modal, tanpa barang, kita bisa memasarkan, tapi dengan catatan akad kita benar dengan produsen kita gitu ya. Ya banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan. Artinya harusnya semakin banyak pengusaha-pengusaha muda yang bisa bertelur di era ke depan. Saya Diko Yuda Perkasa Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.